Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah jauhi orang ini sebelum terlambat. Kira-kira jauhi orang-orang bagaimana yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo. Kita lihat apa yang terjadi Leo. Leo. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk jauhi dengan orang-orang yang seperti ini? Di kartu pertama ada Seven of Swords. Orang yang suka menusukmu dari belakang. Suka menusuk ini suka menyiku entah dia menfitnah ataupun kalau dibilang senggol menyenggol. Ini senggol menyenggol ini bukan dalam artian apa, tapi berkompetisi tidak sehat. Ya. Seolah-olah biasa aja kok itu. Kita kan berteman. Biasa aja. Tapi dia tidak melihat dari perasaanmu. Ataupun mungkin pasangan mengumbar-umbar aibmu. Tapi di sini saya disclaimer dulu ya. Bukan saya di sini penebar kebencian, saya tidak menebar kebencian ataupun membuat untuk supaya kamu berpisah. Di sini saya bicara secara mental. Makanya saya bilang kenapa di sini ngeri. Ngeri ini karena dia menyerang secara tidak kelihatan, tapi menyerang dari mental. Dan akhirnya merenggut, kamu sudah sakit secara mental, akhirnya merenggut fisik kamu. Mungkin kamu sakit medis. Itu kan sadis. Ya, ibaratkan lukanya luka dalam gitu. Ya. Kaica, tapi terus gimana dong? Kan sesuai judul. Jauhi. Berarti saya harus jauhi pasanganku kalau dia toksik. Kalau kamu masih mau bersamanya, kuatkanlah dirimu. Kan saya bilang di sini kalau ini orang ini tidak baik. Tetapi semua kan kembali kepada kalian. Orang ini loh yang semesta bilang tidak baik untuk dirimu, tidak layak, tidak pantas untuk bersamamu. Tapi dia pasanganku, Kak, agama melarang. Iya. Siapa juga yang mau ya? Agama juga melarang. Tetapi jalan terbaik kalau memang sudah tidak ada jalan lain. Untuk kesehatan apa? Mentalmu. Kita kan bicara kesehatan mental. Kita hidup di dunia ini juga harus bisa penuh arti, bisa menjadi berkat untuk diri kita dan orang lain. Bukan malah kita yang dijadikan kambing hitam. Bukan di dunia ini kita hidup ini untuk tidak berbahagia. Ya. Ibaratkan kalau kita sakit kan perlu pertolongan. Nah itu. Kalau kamu masih mampu dengan orang toksik, silahkan. Ini yang saya bilang, ini orang ini kalau seandainya kamu tidak mampu berarti harus menjauh. Akan jauh lebih baik sebelum mereka menjahatimu, kamu pergi aja. Iya kan? Ini kalau bicara ke lebih kalau ke pasangan yang sudah nikah ini yang agak sensitif. Yaitu pilihan lagi ke kalian, bukan saya.
Karena yang menentukan hidupmu itu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Saya di sini hanya penyambung lidah kepada semesta untuk dirimu karena apa? Saya peduli padamu dan semesta memang mau memberitahukan ini kepadamu supaya lebih berhati-hati. Kalaupun ini belum terjadi, kalaupun sudah terjadi ya berikan maaf dan jaga jarak aja. Ini kan judulnya jaga jarak, ya, atau jauhi. Kalau memang kamu bilang saya nggak bisa jauhi, saya nggak bisa pisah, ya Kak Ica, ya sudah, jaga jarak aja. Jangan sampai kamu tersakiti terus. Nggak apa-apa Kak Ica kalau saya tersakiti demi cinta. Oke, nggak apa-apa, itu pilihan. Kan semua punya pilihan, semua punya jalan hidup masing-masing, ditentukan oleh pilihannya masing-masing. Gitu ya, jadi jangan berpikir, wah Kak Ica nih judul-judul kemarin ini hampir berapa ini kok saya intuisinya itu ingin ambil judul-judul yang negatif-negatif ya. Bukan ambil judul-judul yang negatif, tapi seolah-olah itu kayak macam ke depan itu kamu akan lika-likunya seperti gitu. Jadi ini loh yang kamu ambil di awal, apa kamu harus tahu supaya nanti jangan terjadi gitu. Bukan berarti wah saya Kak Ica sudah prediksi saya akan dihianati. Sudah deh saya begini-begini aja. Berarti pasangan saya ini mau selingkuh nih, awas kamu ya, saya marah kamu. No. Tapi kalau kamu mau dihianati, kamu otomatis bilang, oh ternyata harus saya introspeksi diri. Kenapa sampai dia ada pengkhianatan? Saya kurang apa? Saya harusnya bagaimana? Oh ternyata saya kurang perhatian, saya kurang membelai, saya kurang memberikan pujian. Berikan supaya dia tidak terjadi hal-hal yang dimana dia akhirnya ada pengkhianatan. Itu yang maksud saya, bukan malah kamu oh ternyata begini ya langsung ribut-ribut ya akhirnya berpisah atau cerai. Ujung-ujungnya bilang gara-gara Kak Ica. Ini contoh ya, tapi belum pernah ada yang seperti gitu. Semua waras-waras ya, semua pintar ya. Ini yang maksud saya gitu loh. Macam ini kan, ini ada orang yang mau menjahatimu, ya kamu yang harus bisa beri perlindungan untuk dirimu supaya itu tidak terjadi. Begitu maksud saya. Bukan berarti oh nih orang ya si A ini kamu menjahatiku, oh tunggu ya saya balas, atau oh nanti saya labrak kamu ya. No. Kita yang harus lihat dari diri kita untuk melindungi diri kita. Ya. Supaya itu tidak terjadi pada kita. Sehingga kita yang harus mengambil keputusan. Kalau pasangan bagaimana Kak? Itu kembali lagi pada dirimu. Kalau kamu masih mampu silahkan. Kalau tidak berarti kamu harus punya perlindungan untuk diri. Kalau tidak mentalmu rusak, pikiranmu rusak, jiwamu rusak, akal sehatmu rusak, ya dirimu rusak. Mungkin kamu udah dibilang wah kamu tuh serasa biasa aja, tapi sebenarnya dari mental sudah enggak. Ya makanya ada orang itu yang kok bisa ya dia berbuat seperti gitu karena sudah tekanan mental. Ada beberapa malah menyakiti orang lain loh karena dia tersakiti. Dan ini mungkin ada salah satu dari pasangan-pasangan kamu yang mana menyakitimu karena dulu dia trauma pernah disakiti. Sehingga dia akhirnya ada luka batin dan akhirnya secara tidak langsung atau secara tidak sadar dia menyakitimu. Di mana dulu pernah orang itu menyakitinya. Karena apa? Ada luka batin. Nah ini harus perlu disembuhkan. Jangan sampai kamu terbawa luka batin akhirnya kamu jadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Nah itu ya seperti gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan kepadamu bahwa jauhi orang-orang yang bermuka dua, yang hanya mau menusukmu dari belakang, yang tidak mau melihatmu sukses, tidak mau mensupportmu. Ya. Oke, berikutnya. Di sini ada Three of Pentacles ya, di mana hanya mau apa ya kalau dibilang? Minta bantuan. Ini lebih ke keuangan. Atau pokoknya intinya dia minta bantuan terus ke kamu. Orang yang hanya mau, yang mental pengemis, minta bantuan terus. Ini kan ibaratkan dia menopangmu. Ya. Cepat, saya berdoa supaya kamu dapat rezeki ya, dan kamu bagi saya ya. Harapannya seperti itu. Atau oh iya kakak saya itu nanti dia habis gajian, jadi saya tinggal minta uangnya saja. Harapannya begitu. Ya ibaratkan dia memberikan kamu tuh kayak macam doa gitu ya, menopang, tapi ujung-ujungnya dia memberdayakan kemalasan dia. Tapi kalau seandainya dia bilang, Kak saya juga mau usaha, tapi kakak perlu kasih saya modal dong, gak apa-apa disupport. Tapi kalau dia cuma minta-minta doang, ngapain? Berarti kan kamu juga kalau kasih berarti mengizinkan dia untuk malas.
Ini ada beberapa juga saya lihat Leo ya, pasangannya pemalas. Tapi karena Leo malas ribut, akhirnya membiasakan itu. Akhirnya Leo yang pusing sendiri. Jangan membiasakan sesuatu yang salah, walaupun kamu mampu Leo. Ini kalau seandainya Leo wanita ya. Leo wanita bagaimanapun tetap pasangannya harus kerja. Tapi pasangannya nih, karena Leo wanita ini nggak mau ribut, dia diam-diam aja. Akhirnya kamu yang stres sendiri. Kenapa? Pasanganmu sudah santai-santai baik, sudah merasa nyaman, hidup enak. Kamu yang kerja, dia yang santai di rumah. Kamu yang pusing sendiri. Kenapa? Membiasakan kok. Ujung-ujungnya kamu marah. Wah, terlambat. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi dengan orang-orang yang mental miskin atau pemalas itu jauhi. Ini entah dengan siapapun. Kalau memang pasangan pemalas ya sudah, jangan kasih apa yang dia inginkan. Atau orang-orang ini pemalas, jangan terlalu peduli terhadapnya. Biarlah dia yang berjuang sendiri untuk hidupnya. Terkadang kita sayang, tetapi kalau sayang salah arah, ya malah membahayakan mereka. Suatu saat nanti mereka mau jadi apa kalau memberdayakan kemalasan mereka? Padahal mereka nggak cacat, nggak sakit. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai Leo yang pusing sendiri karena membiasakan kesalahan mereka yang salah, atau malah kamu membenarkan kesalahan mereka. Ya, sifat karakter yang tidak baik ini. Oke, berikutnya. Jadi dengan orang pemalas ya. Wah, ini kemarin itu sudah banyak yang pemalas. Berarti mungkin Leo, kamu banyak yang terkoneksi dengan orang-orang pemalas ya. Karena sudah beberapa kali readingan di kemarin. Ya, pemalas saja. Berarti Leo kamu rajin ya. Wah, ada the Emperor. Ya, orang yang hanya benalu di sini. Ya, orang yang tidak daya juang rendah. Ya, orang yang tidak mau berusaha. Ya sama sih seperti pemalas tadi. Hampir mirip. Dimana dia punya talenta tapi tidak mau diberdayakan. Dimana dia punya kekuatan tetapi serasa lemah. Ya. Jadi dia mau minta bantuan dari orang lain. Ataupun mungkin kondisinya malah jadi toksik buat orang lain. Dimana harus memenuhi semua keinginannya. Kalau tidak dia marah. Ini orang tukang marah juga nih. Tidak bisa mengontrol emosi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosi, orang yang tukang gosip, jauhi. Temperamen, bongkar-bongkar aib. Ya. Cerita-cerita aib sana sini. Padahal itu seharusnya dia menutupi aib kamu. Tapi malah dia membongkarnya. Untuk apa? Mencari pembelaan dan pembenaran. Ya. Wah, saya ini berselingkuh. Ya karena kamu kan begini. Kamu begitu untuk membela diri. Padahal dia udah tahu dia salah selingkuh, tapi tetap aja nggak mau disalahkan. Orang yang keras kepala, keras hati, ya hatinya udah membeku tuh nggak usah. Dengan orang begitu capek. Ya. Ini saya tegaskan kembali, itu keputusan dari dirimu. Di sini semesta cuma bilang jauhi. Supaya kamu jangan capek secara mental, jangan capek juga secara fisik. Kamu masih bisa produktif dengan yang lain, dengan orang-orang yang sevibrasi, dengan kamu bisa produktif untuk hal-hal yang bermanfaat. Bukan dengan habiskan energi dengan orang-orang yang bikin pusing, stres, dan tidak dapatkan apa-apa. Dapatnya pusing aja, ujung-ujungnya kamu juga sakit. Meladeni orang begini tuh sakit. Belum tentu kamu sakit dia rawat kamu, belum tentu. Jadi harus waras ya. Jadi kalau memang kamu sudah tidak mampu dengan orang ini ya jaga jarak, atau kalau bisa menghindar dari mereka. Tuh the word ya. Dengan orang yang apa ya kalau dibilang nih, daya juangnya rendah, tukang mager. Ini sebenarnya sudah di ini ya, dari Three Pentacles, the Emperor nih, orang mager-mageran ya, circle mager, tukang gosip, tukang ngeluh ya, jauhi ini saya lihat lebih ke ini ya, lebih ke aktivitas ya, lebih ke uang juga, dan lebih ke mental. Jadi kamu tuh jangan, circle kamu nih ya, circle kamu nih harus pilih dengan orang-orang yang mental kaya, bukan mental pengemis, bukan mental miskin,
bukan mental pecundang. Kalau kamu sudah tahu ada tiga kategori mental ini di pasangan atau sahabat-sahabatmu, jauhi orang itu. Kenapa? Karena itu orangnya tidak baik. Orangnya tidak baik kenapa? Ya nanti otomatis kebiasaan itu akan tertular kepada dirimu. Dan akhirnya tadi saya bilang, kamu bisa menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Hanya suka berfoya-foya, orang tukang boros. Ya ini ibaratnya dia ingin menguasai dunia, the world, ya, dengan egonya. Entah dalam apapun. Macam contoh, ya sama seperti menguasai dirimu. Macam contohnya, kamu harus menjadi, kan ada narsistik di sini saya lihat ya, orang-orang narsistik yang mana harus ada. Kalau nggak ada dia marah. Tukang cemburu, ya. Contohnya juga kamu dikasih pimpinan jabatan ini, dia cemburu. Kok dia kasih, atau mungkin contohnya bonus ya. Kok kita kerja sama-sama tiap hari tapi kok dia kasih lebih, saya enggak. Oh, ternyata nih mungkin ya, hati-hati nih bos ya. Mau main-main serong nih ya. Ini contoh. Karena ada seperti gitu yang merasa iri atas keberhasilanmu. Dia harus menggenggam, ya, ataupun mungkin pasanganmu, dia harus menggenggam atas dirimu, mengontrol kamu, harus mengikuti apa yang dia katakan. Karena ini contoh, kalau dia kepala keluarga ya kamu harus mengikuti dia karena dia kepala keluarga. Ada yang semena-mena terhadapmu. Ini hati-hati. Kalau kamu sudah mendapatkan orang begitu, ya kamu yang harus bisa mengambil sikap. Kembali lagi kepada dirimu ya, penentu hidupmu adalah dirimu. Di sini saya cuma mengarahkan untuk kebaikan dirimu, baik fisik dan mentalmu, untuk kesehatan jiwa dan mentalmu. Selebihnya kembali pada dirimu. Kamu mau berpisah kek, kamu mau jaga jarak kek, atau kamu tetap di situ kek, ya itu urusan kamu. Ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Kalau dengan orang-orang yang gini nih, aduh, repot ya. Saya lihat nih kayak macam, saya lihat sebenarnya Leo ini sudah kayak nggak nyaman dengan mereka, tapi tetap harus masih bersama mereka karena circle itu. Mungkin dari pertemanan ya, atau mungkin tempat kerja, ataupun mungkin karena pasangan. Ada beberapa saya lihat di sini Leo sebenarnya sudah tidak serak dengan pasangannya, cuman karena status, takut anak juga ya, akhirnya kayak macam dipasung gitu kan, ataupun nama baik ya, mempertaruhkan nama baik keluarga, sehingga dia masih bertahan padahal rasa sudah nggak ada, dan bahkan mungkin makan hati karena pasangannya yang tadi saya bilang pemalas, tukang mabuk-mabuk ya, dan harus dilayani. Kalau tidak dia marah ya. Jadi orang-orang yang begitu harus dihindari. Bagaimana kamu yang mencari, dia yang habiskan. Kalau untuk perempuan, contohnya ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa kalau dihabiskan untuk kebutuhan keluarga ya. Tapi kalau dihabiskan untuk bersolek, sedangkan anak dan suaminya lapar, ini contoh. Kan ada seperti gitu. Ya. Jadi dukunglah suamimu, dukunglah istrimu. Di sini harus saling mendukung. Di sini malah saling menjatuhkan atau saling bersaing, kompetisi. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang berkompetisi tidak sehat. Apalagi dalam hubungan percintaan. Jangan sampai dia hanya mau uangmu. Karena ada beberapa juga saya lihat di sini mengatasnamakan cinta padahal mau pinjam-pinjam duit. Ini entah dari pasangan, ini kebanyakan pasangan juga, bahkan pertemanan. Mau pinjam-pinjam duit. Kalau tidak nanti dibilang, ih Leo tuh pelit sekali. Ya. Dan terakhir, yang hanya mau memanfaatkan kamu. Ya. Dari seks. Di sini ada The Empress. Ya. Dimana ya hanya mengambil keuntungan saja, untuk happy-happy doang. Entah mau bercinta dengan dirimu, ya, ataukah mungkin dengan yang lain. Saya lihat di sini lebih banyak ke orang-orang yang sudah mempunyai keluarga, tetapi dia masih mau merayu-merayu Leo ya. Ini hati-hati, karena apa? Dia hanya merugikanmu. Kamu sudah tahu bahwa dia nggak bagus, nggak baik gitu. Kenapa harus diikuti? Ini hati-hati, karena saya lihat di sini ada pimpinan ya, yang mengatasnamakan pimpinan. Jadi ya Leo nggak berkutik untuk memuaskan hawa nafsu dia. Hati-hati, entah kamu tergoda atau menggoda.
Karena dia akan kembali kepada istrinya lagi. Ini lebih ke laki-laki ya. Kalau wanita Kak ya sama saja. Kalau kamu tahu pria dia sudah nggak baik ya jangan, walaupun dia kaya. Karena ada juga yang saya lihat di sini tergoda sama yang lebih tua gitu, wanita yang lebih tua. Atau mungkin kalau dibilang ya dengan istri orang. Ya, tapi itu kembali lagi pada dirimu. Karena saya lihat di sini kamu menikmati soalnya. Kalau yang cowok ya, udah enak, dapat duit lagi. Tapi kamu ingat ada karma. Jangan sampai karma buruk itu nanti akan datang di masa depan untuk hidupmu. Kita nggak bisa lari dari karma, jadi berlaku yang terbaik supaya kamu bisa mendapatkan karma baik di masa depan. Ya, jadi jauhi orang-orang yang hanya mau memanfaatkan kamu. Jangan kamu menaburkan karma jelek untuk dirimu. Ya, saya lihat di sini kalau dibilang pengkhianatan. Adanya pengkhianatan. Atau bahkan mungkin dia berkhianat pada dirimu. Dia pergi dengan yang lain. Kalau kamu sudah memberikan kesempatan, tapi dia ulang lagi, berarti memang dia tidak berniat untuk berubah. Berarti kamu yang harus bisa mengambil sikap untuk perlindungan dirimu. Berarti dia tidak menghargai dirimu. Karena seolah aduh saya hilaf, tapi berikan kesempatan ulang lagi. Berarti itu sengaja, bukan hilaf. Ya. Jadi seperti gitu. Hati-hati ya dengan orang-orang yang mau menusukmu dari belakang, orang yang mental miskin, pemalas, orang-orang yang hanya mau terima enaknya saja, tidak mau berusaha. Ya. Orang yang menindasmu, hanya mau mengambil keuntungan dari dirimu, ya. Dan orang-orang yang berkhianat pada dirimu. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau kamu masih bersamanya, tekanan mental. Kamu serasa itu kayak macam hidupmu tuh kayak bagaimana ya, penuh dengan gejolak amarah. Kalau masih bersama mereka. Kecewa, amarah, sakit hati. Makanya saya bilang di sini, kamu yang harus bisa memberi perlindungan pada dirimu, seperti tema kita. Ya, entah kamu jaga jarak, entah kamu jauhi atau kamu pergi. Itu bentuk rasa sayang pada dirimu. Bukan berarti saya suruh kamu, wah Kak Ica suruh saya pergi dari pasanganku. Nah, itu artinya ini kembali pada dirimu. Kalau kamu masih mampu ya nggak apa-apa, kamu bertahan di situ. Tapi kalau kamu nggak mampu, ini yang harus. Kalau tidak ya sudah, nanti hidupmu ya nggak tahu lagi. Tapi itu semua kembali kepada pilihanmu. Di sini saya cuma bicara secara pesan semesta untuk kesehatan fisik dan mentalmu. Dari semesta. Yang mana saya menguatkanmu. Karena saya sayang padamu. Walaupun saya tidak kenal kamu. Ya. Tetapi saya peduli padamu. Semesta pun sama. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Leo terlihat kuat. Padahal di dalamnya itu rapuh. Betul tidak Leo? Jadi hati-hati. Jangan sampai mereka merenggut kebahagiaanmu. Ingat, Leo itu seorang petarung. Jangan sampai kamu menjadi seorang yang spesimis. Karena circle-mu. Karena orang-orang yang tidak mempedulikanmu. Bahagiakan dirimu dan bahagiakanlah orang-orang yang memang betul-betul juga menyayangimu. Kalau orang tidak menyayangimu, jauh dari dirimu. Kenapa? Dia tidak pantas bersamamu. Orang-orang yang berkhianat, jauhkan dari dirimu. Kenapa? Dia tidak pantas untukmu. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Leo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.